Di awal cerita, Shin menceritakan di kota Seoul, tepatnya pada tahun 2021. Di sini terlihat seorang siswa yang sedang dikepung oleh beberapa berandalan. Di sini tampak siswa ini yang tetap tenang sembari berkata, "Katakan cepat atau aku bakalan terlambat untuk bimbingan sekolah." Siswa ini lalu melewati berandalan yang sedang mengepungnya dan berkata, "Kalau tidak ada yang mau kau bicarakan, aku bakalan pergi nih." Melihat bos mereka yang diabaikan, rekan-rekannya pun tertawa. "Kau diabaikan tuh bos." Mengetahui dirinya yang diabaikan, pria ini pun berkata, "Bocah ingusan, berhenti di sana." Karena siswa tersebut tak ingin berhenti, pria ini pun langsung akan melancarkan tinju padanya. Namun tiba-tiba, terlihat pria tersebut yang terkena tendangan yang sangat keras dari siswa tersebut. Seketika pria itu pun langsung terhempas karena tendangan dari siswa itu. Siswa ini lalu menatapnya dengan begitu tajam. Melihat itu, pria ini berkata, "Dasar sialan." Akan tetapi siswa ini lalu berkata, "Aku nggak peduli kalau kau ingin melakukan pembulian, tapi jangan memilih bertarung denganku. Aku sudah cukup sulit tanpamu." Mendengar itu, pria ini pun berkata, "Jangan sok kuat, kau akan tamat sekarang." Dan terlihat salah satu rekannya yang telah bersiap di belakang siswa tersebut dan akan menghantamnya menggunakan tongkat. Setelah itu, terlihat pria ini yang terkena pukulan tongkat dari rekan pria tadi. Setelah itu dia pun langsung terduduk dan pria ini berkata, "Hei, kau pikir kami ini pajangan?" Lalu pria tadi yang terkena tendangan pun mendekati siswa tersebut sembari berkata, "Sakit enggak, Jaemin? Kurasa sakit sekali ya, makanya menyerahlah sekarang saja. Ketahui posisimu di sekolah, brengsek." Mendengar itu, Jaemin tampak sangat kesal. "Dasar bajingan." Bajingan ini masih tetap mau bertahan ya. Baiklah kalau begitu, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan. Lalu diperlihatkan Jaemin yang dikeroyok oleh rekan-rekan dari pria ini. Akan tetapi tiba-tiba saja di udara terlihat banyak sekali cahaya-cahaya yang berterbangan. "Apa ini?" ucap pria ini. Akan tetapi rekan-rekannya pun tidak memperdulikan cahaya tersebut dan terus mengeroyok Jaemin. Namun setelah cahaya tersebut menghilang, mereka pun baru sadar, apa barusan yang muncul? Cahaya apa itu? Ucap rekan-rekan dari pria ini. Gimana aku bisa tahu? Aku cuma lihat kilatannya saja." Namun setelah itu tampak pria tersebut yang mendekat dan langsung menginjak kepala dari Jaemin. "Tetaplah bersujud, bajingan." Akan tetapi tiba-tiba di sebelahnya muncul seorang pria. "Sial, sudah sejak 20 tahun tidak ada yang berubah," ucap pria yang baru muncul ini. Melihat seorang pria yang tiba-tiba muncul, pria ini pun sangat terkejut. "Apa?" Pria itu lalu berkata, "Seragamnya masih sama ya. Siapa gelandangan ini?" ucap pria ini. Oi, apa maksudmu gelandangan? Jadi begitu sikapmu pada seniormu ya, dasar bocah ingusan?" Mendengar kata senior, rekan-rekan dari pria itu berkata, "Apa dia senior? Kurasa begitu. Gimana ini?" Sedangkan Jaemin hanya terdiam mendengar perkataan dari pria yang baru muncul. Setelah itu, pria ini pun menunjuk pria yang baru saja muncul. "Pikirkan dan urus masalahmu sendiri. Kenapa gelandangan kotor sepertimu mengganggu kami? Kau seharusnya sadar akan posisimu sekarang. Pergilah dari sini." Mendengar itu, pria ini hanya terdiam. Dan ya, pria ini merupakan MC kita pada manhwa kali ini yang bernama Kang Wojin. Mendengar semua itu, Kang Wojin lalu berkata, "Apa anak zaman sekarang sekasar itu? Apa begitu caramu berbicara dengan senior 20 tahunmu? Mendengar itu, pria ini pun menaruh tangannya di dada dari Kang Wojin dan berkata, "Kau ngomong apa? Pergilah sebelum aku menghajarmu sampai habis." Mendengar itu, Kang Wojin cukup kesal dan langsung memegang tangan dari pria itu dengan sangat keras. "Hei junior, kalau kau tetap bersikap seperti ini, aku akan mematahkan lenganmu." Mendengar itu, pria ini pun sangat kesal dan akan langsung melancarkan pukulannya pada Kang Wojin. "Aku yang akan menghajar bajingan sepertimu." Akan tetapi terlihat pukulan dari pria tersebut yang dapat dihindari dengan mudah oleh Kang Wojin. Sontak hal itu membuat pria ini pun sangat terkejut. Apa dia menghindari seranganku? Setelah itu terlihat Kang Wojin yang telah berada di belakang dari pria tersebut dan Kang Wojin berkata, "Kau seharusnya memperlakukan seniormu seperti mereka berada di dalam surga, brengsek. Ku tebak kau ini tipe yang cuma akan jera setelah diberi pelajaran kan?" Lalu terlihat Kang Wojin yang mengangkat tangannya ke udara dan membaca sebuah mantra. Melihat itu, sontak para berandalan ini pun cukup terkejut. Apa yang dia lakukan? Akan tetapi sini terlihat tidak terjadi apapun setelah Kang Wojin membaca mantra tersebut. Di sini tampak Kang Wojin yang juga cukup terkejut karena tidak terjadi apapun di sini. Kang Wojin terus melakukan trik tersebut namun tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat para berandalan ini pun berpikir bahwa Kang Wojin telah gila nih. Setelah itu Kang Wojin berkata, "Kenapa mantra aku tidak bekerja ya?" Seriusan, ucap berandalan itu. Bocah lemah yang bertingkah sok kuat, dan sekarang orang yang gak ada otak bertingkah seperti orang dungu. Mendengar itu, Kang Wojin tersenyum dan berkata, sepertinya ini tidak akan berguna." Kang Wojin lalu mengarahkan jarinya ke dahi dari berandalan tersebut. Setelah itu terlihat Kang Wojin yang membuat pria tersebut terhempas dengan jarinya saja. Hanya dengan jarinya, Kang Wojin membuat pria ini pun terhempas sangat jauh, yang membuat para berandalan dan juga siswa ini sangat terkejut. "Baiklah, siapa selanjutnya?" ucap Kang Wojin. Scene berpindah, terlihat Kang Wojin yang juga telah mengarahkan seluruh berandalan lainnya juga. Melihat itu, siswa ini tampak terkejut. Keren sekali dia.
Dia mengajar mereka semua cuma pakai satu jari saja. Mau nggak sepenting apapun mereka itu lumayan kuat loh. Setelah itu siswa ini pun berdiri dan berkata, Makasih. Nggak apa-apa, tapi tadi kamu... aku nggak apa-apa kok, kepalaku cuman terbentur saja. Namun Kang Wojin bertanya pada Jaemin, hari ini tanggal berapa? Mendengar itu Jaemin berkata, tanggal 10 September. Tahun berapa? Tahun 2021, ucap Jaemin. Hal itu membuat Kang Wojin cukup terkejut. Kang Wojin lalu berkata, aku dipanggil di tahun 2016, jadi karena 20 tahun sudah berlalu, bukannya seharusnya sekarang itu sudah tahun 2036. Ada apa sih sebenarnya? Ya, bukannya lebih bagus kalau begini ya? Mendengar semua itu, Jaemin hanya terdiam, dia sangat bingung. Kang Wojin lalu akan pergi dan berkata, oke, aku pergi dulu ya, jangan berkelahi lagi. Melihat Kang Wojin yang akan pergi, Jaemin berpikir, dia itu sebenarnya siapa? Kang Wojin lalu terlihat akan menggunakan trik mantra-mantranya dan membuat Jaemin berpikir, sekarang dia ngapain lagi? Lalu terdengar Kang Wojin yang berkata, teleport. Nggak mungkin dia temperer kan? Tingkahnya kayak orang gila, pikir Jaemin. Setelah itu, karena Kang Wojin nggak bisa menggunakan skillnya, dia pun berpaling dan menatap Jaemin. Kang Wojin lalu mendekat yang membuat Jaemin berpikir, kenapa dia berjalan kemari? Jangan mendekat, jauh-jauh. Kang Wojin pun mendekat dan bertanya, oh iya, namamu siapa? Namaku Dodo Jaemin. Aku balik terlalu cepat, aku nggak bisa menggunakan sihirku. Mendengar itu Jaemin berpikir, aku terlibat dengan orang gila nih. Jaemin lalu bertanya pada Kang Wojin, kau butuh berapa? 2000 won. Scene berpindah, terlihat Kang Wojin yang sedang berjalan sembari berkata, aku malah dapat 5000 won. Dia benar-benar orang yang baik ya. Aku bahkan mendapatkan uang darinya, jadi aku harus membalasnya lain kali. Namun setelah itu terlihat Kang Wojin yang berhenti karena melihat kaca. Kang Wojin pun berpikir, 5 tahun menurut waktu bumi, untung saja perbedaan waktunya nggak banyak. Keluargaku pasti masih ingat sama mukaku kan? Kalau begitu umurku sekarang 24 tahun kan? Scene berpindah saat Kang Wojin sedang berjalan, tiba-tiba dia berhenti. Kang Wojin berhenti karena melihat banyak tentara yang ada di stasiun. Kenapa ada tentara di sana? Apakah ada kecelakaan? Kang Wojin pun lalu menghentikan kedua cewek yang sedang lewat dan bertanya, maaf, aku mau numpang nanya nih. Kenapa ada banyak tentara di depan pintu masuk kereta bawah tanah? Memangnya ada apa ya? Mendengar itu, seketika kedua wanita ini pun saling menatap satu sama lain. Mereka pun tertawa, tentu saja ada tentara yang menjaga pintu masuk dungeon. Apa sih paman ini dari Korea Utara ya? Setelah itu kedua wanita ini pun pergi dan terlihat Kang Wojin yang berpikir, maksud mereka itu apa sih? Namun tiba-tiba Kang Wojin melihat ada pintu kereta bawah tanah yang tidak dijaga oleh tentara. Hingga terlihat Kang Wojin yang masuk ke dalam pintu kereta bawah tanah dan terlihat pintu ini pun yang telah dipagari besi. Melihat itu Kang Wojin berkata, apa? Kenapa digembok? Sesuatu benar-benar terjadi ya? Namun tiba-tiba Kang Wojin melihat kunci gembok yang ada di dekatnya. Namun setelah itu tiba-tiba muncul notif yang ada di atas Kang Wojin yang membuat Kang Wojin pun sangat terkejut. Kang Wojin pun lalu memikirkan perkataan dari kedua wanita tadi dan Kang Wojin berkata, jadi dungeon yang diomongin dia itu benar ada ya? Monster di stasiun bus, apa sih yang sudah terjadi selama 5 tahun di bumi sih? Kalau gitu aku mending pulang dulu, ucap Kang Wojin. Namun tiba-tiba muncul notif yang tertulis, Anda tidak memiliki return stone. Melihat itu Kang Wojin berkata, ternyata memang ada alasannya gerbang ini digembok ya. Sepertinya aku harus menemukan return stone untuk balik. Lalu diperlihatkan Kang Wojin yang telah masuk ke dalam dungeon yang dipagari ini. Saat masuk tiba-tiba Kang Wojin berkata, apa cuma perasaanku saja ya? Rasanya kayak monster dah mau muncul aja gitu. Namun tanpa disadari terlihat monster serigala merah yang telah berada di belakang dari Kang Wojin dan akan menggigitnya. Mengetahui itu, seketika Kang Wojin langsung menghindari serangan dari monster tersebut. Kang Wojin lalu refleks menggunakan skill Restrain. Akan tetapi lagi-lagi skillnya nggak bisa digunakan di bumi. Mengetahui itu Kang Wojin berpikir, sial, kekuatan sihirku nggak keluar lagi. Kang Wojin pun terpaksa harus menghindari serangan dari monster tersebut lagi dengan cepat. Akan tetapi Kang Wojin yang melihat monster itu malah berkata, monster ini kok mirip. Monster ini mirip sekali dengan Rabbit. Kenapa monster yang seharusnya ada di planet Alpen malah ada di bumi? Namun setelah itu terlihat Kang Wojin yang melihat adanya besi linggis yang ada di dekatnya. Kang Wojin pun dengan cepat langsung mengambil linggis tersebut. Setelah itu maju pada monster itu dan berpikir, aku harus mikirin cara untuk membunuhnya. Lalu diperlihatkan Kang Wojin yang berhasil membunuh monster tersebut hanya menggunakan linggis dalam satu serangan saja. Walaupun sihirku nggak bisa digunakan, Rabbit itu nggak ada apa-apanya buatku loh, ucap Kang Wojin. Namun setelah itu diperlihatkan banyak Rabbit yang mendekat ke arah Kang Wojin. Melihat itu Kang Wojin berkata, mereka mulai muncul satu persatu. Scene berpindah, terlihat Kang Wojin yang telah mengalahkan mereka semua hanya menggunakan linggis. Aku bisa saja menghajar para Rabbit ini, tapi bakal bahaya kalau ada monster yang lebih kuat. Namun setelah itu terlihat notif yang muncul di hadapan Kang Wojin yang tertulis level up.
Melihat status window yang ada pada notif, Kang Wojin pun berkata, kekuatanku nggak hilang, tapi ini hanya karena aku masih level 1, jadi kekuatanku nggak bisa digunakan. Level up ya, lumayan lah, jadi semakin kuat saat Seoul dipenuhi makhluk-makhluk kayak gini. Tapi kelasku masih Necromancer. Transferred, aku mendapatkan stat skill point karena turun dari level 99 ke level 1. Skillku combination box at Semen Shop. Ini apaan nih? Ya, yang aku butuhkan sekarang itu adalah skill. Aku butuh skill search untuk menemukan item return stone. Dan kalau aku punya skill detach serta skeleton soldier summon, lumayanlah bisa dipakai buat melawan monster. Masing-masing 10 poin. Poinku belum cukup sekarang, aku ngurusin statsku aja lah dulu. Setelah itu, terlihat Kang Wojin yang akan masuk lebih dalam ke dalam dungeon dengan aura yang cukup membara. Kang Wojin lalu memeriksa kekuatannya menggunakan linggis ini. Lumayanlah, tujuanku sudah jelas. Aku butuh 10 poin untuk mendapatkan skill search untuk menemukan item return stone. Kalau begitu, aku harus membunuh 5 drabbit lagi lalu mendapatkan skill search. Scene berpindah, terlihat Kang Wojin yang telah sangat kelelahan dan muncul notif level up. Anda naik menjadi level 3. Dan ternyata Kang Wojin telah mengalahkan sangat banyak monster drabbit di dalam dungeon ini. Banyaknya mereka nggak ada habis-habisnya. Kang Wojin lalu membuka shop dan akan membeli skill sword dan skill pelajari cari return stone. Kang Wojin lalu menggunakan skillnya dan menyadari bahwa return stone nggak ada di sekitar sini. Scene berpindah, Kang Wojin telah sampai di suatu tempat. Hanya ini tempat yang tersisa. Apakah harus turun ke sana? Tapi di bawah sana banyak sekali drabbit. Bakal bahaya kalau kulawan mereka semua. Sudah kuduga, aku nggak suka menalak sendiri. At Semen Shop, beli buku skill. Setelah membeli skill, Kang Wojin pun berkata, aku akan membagi 10 stat poinku dan menggunakannya untuk kekuatan sihir dan dominasi. Setelah itu, terlihat Kang Wojin yang mengarahkan tangannya ke depan dan berkata, bangkitlah pengikutku. Lalu ternyata Kang Wojin membangkitkan skeleton tengkorak dan Kang Wojin berkata, ayo, kalian udah nggak sabar kan? Kalau begitu, Ekuzatemera, maju. Lalu diperlihatkan pertarungan yang terjadi antara monster skeleton dari Kang Wojin menghadapi drabbit. Di saat ini Kang Wojin berpikir skeleton soldier dengan level segitu nggak ada apa-apanya buat drabbit. Kang Wojin lalu berteriak, tahanlah dengan tubuh kalian. Tapi mereka cukup untuk menghalangi banyak drabbit. Serang saat pergerakan drabbit dihentikan oleh skeleton. Kemudian gunakan mayat mereka untuk membangkitkan skeleton soldier baru. Bangkitlah. Lalu terlihat Kang Wojin yang membangkitkan lebih banyak skeleton di tempat ini. Kang Wojin lalu membantai para drabbit ini satu persatu yang sedang bertarung melawan skeleton miliknya. Scene berpindah, terlihat Kang Wojin yang telah mengalahkan seluruh drabbit di tempat ini. Yuk, pulang para skeleton, search return stone. Namun tiba-tiba Kang Wojin melihat suatu cahaya yang gak jauh darinya. Scene berpindah pada seorang pria yang sedang berjalan habis dari WC dan berkata, kupikir aku bakalan ngompol. Namun pria ini sangat terkejut saat mengetahui ada orang yang masuk ke dalam dungeon saat dirinya tidak berjaga. Pria ini pun menelpon dan berkata, ya udahlah, aku perlu memanggil. Namun tiba-tiba pria ini sangat terkejut karena dia melihat Kang Wojin yang telah keluar dari dalam dungeon. Pria itu pun berkata pada Kang Wojin, kamu awak cannot? Mendengar itu Kang Wojin cukup bingung. Scene berpindah pada seorang pria yang sedang membawa banyak sekali item dari dalam dungeon. Banyak juga ya, dasar anggota guild sialan. Kami mengorbankan nyawa untuk menyerang dungeon, sedangkan mereka cuma duduk-duduk doang dan gak menyuruh kami membayar komisi. Nggak adil nih. Namun tiba-tiba terdengar suara, bajingan, berapa yang bisa kamu dapatkan dari itu? Mendengar itu pria ini sangat terkejut. Menurutmu aku siapa? Aku adalah Grim Reaper yang sedang mengejarmu. Dan dijelaskan, Warang Guild, Mentem Kapten, wanita ini bernama Lee Yeon-hee. Wanita itu lalu berkata, berani sekali kamu mencuri Bloodstones dari dungeon guild kami. Nyari mati ya? Melihat Lee Yeon-hee, pria ini sangat khawatir nih. Sial, kok bisa-bisanya ketangkep sama dia? Kalau sudah begini, aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dan terlihat pria yang melancarkan serangannya pada Lee Yeon-hee. Akan tetapi tentu saja dengan sangat mudah Lee Yeon-hee dapat menghindari serangan tersebut. Lalu terlihat pria ini pun yang berlari untuk pergi dari tempat ini. Akan tetapi selak terlihat Lee Yeon-hee yang langsung membunuhnya dalam satu tebasan. Seketika pria ini pun langsung berlutut setelah terkena serangan itu. Seharusnya kamu mendengarkan aku dan mengikutiku, brengsek. Scene memperlihatkan Kang Wojin yang baru saja turun dari bis. Di sini Kang Wojin lalu berpikir, dungeon atau monster ini bukan lagi dunia yang aku kenal. Bukannya ini mirip sekali dengan planet Alpen. Sebenarnya apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir? Namun tiba-tiba terlihat Kang Wojin yang terkejut karena tiba-tiba rumahnya yang dulu sudah tidak ada di tempat ini. Dan tempat ini sekarang telah menjadi gedung yang sangat tinggi. Melihat itu, Kang Wojin lalu berpikir, apa jangan-jangan keluargaku sudah pindah jauh dari tempat ini? Sepertinya sudah terlambat untukku menjenguknya sekarang. Akan tetapi tiba-tiba Kang Wojin merasa lapar karena dia belum pernah makan hari ini. Scene berpindah di suatu restoran, terlihat Kang Wojin yang sedang makan ramen.
Kang Wojin pun terlihat sudah sangat kenyang dan dia berkata, "Buset, seperti ini rasanya kembali ke bumi." Kang Wojin lalu mengambil sisa uang di kantongnya dan dia berkata, "Tapi dengan uang segini aku nggak bisa pergi ke warnet, atau aku akan tidur di stasiun bawah tanah aja." Kang Wojin pun baru ingat kalau sekarang seluruh stasiun bawah tanah telah menjadi dungeon monster. Akan tetapi tiba-tiba Kang Wojin mendengar suara seseorang yang masuk ke dalam restoran, dan ternyata yang masuk merupakan Jaemin. Melihat Kang Wojin yang ada di sini, tiba-tiba Jaemin pun sangat terkejut. Kenapa om ini ada di sini? Melihat Jaemin, Kang Wojin langsung menghampirinya. "Wah, pas banget. Tadi aku mau nelpon kamu loh, cuman nggak tahu nomornya." Mendengar itu, Jaemin berkata, "Kenapa kamu nyariin aku? Apa orang tua kamu sekarang masih ada di rumah? Kenapa kamu tanya begitu?" Jaemin pun berkata, "Orang tuaku sudah meninggal." Bagus kalau maksudku turut berduka cita ya. Jadi kamu tinggal sendirian ya? Kalau begitu aku mau ikut." Mendengar itu Jaemin berkata, "Ikut kemana? Sudah pastilah ke rumahmu." Nggak gratis kan? Kang Wojin pun memberikan sisa uangnya pada Jaemin. Melihat itu Jaemin pun berkata, "Bukannya ini uang yang kamu ambil dariku tadi?" Akan tetapi tiba-tiba Kang Wojin melancarkan pukulan peringatan yang hampir saja mengenai wajah Jaemin. "Oh, ada lalat tadi di dekat wajahmu," ucap Kang Wojin. "Aku berhutang banyak padamu." Dan terlihat di sini Jaemin yang sangat ketakutan pada Kang Wojin. Scene berpindah di keesokan harinya di sekolah tempat Jaemin bersekolah. Di sini tampak Kang Wojin yang sedang menemui guru di sekolah ini. Melihat Kang Wojin, guru ini berkata, "Oh Wojin, kamu masih hidup ya?" "Ya, sudah sekian lama ya Pak," ucap Kang Wojin. Setelah itu diperlihatkan Kang Wojin dan guru ini yang berbincang-bincang, dan guru ini berkata, "Setelah kamu menghilang, semua orang mengira kamu sudah mati." Saya hampir mati," ucap Kang Wojin. Iya Pak, saya sebenarnya kesini ingin ada perlu. Apakah saya boleh mengecek data-data murid di sini?" ucap Kang Wojin. Scene lalu berpindah di kelas Jaemin. Terlihat Jaemin yang sedang berbincang dengan seorang wanita dan diperhatikan oleh banyak siswa. Dan ternyata yang memperhatikan mereka merupakan siswa yang sebelumnya mengepung Jaemin di suatu tempat. Tiba-tiba saja siswa tersebut langsung merangkul Jaemin dan berkata, "Woi bajingan, kemarin kamu beruntung sekali ya. Tiba-tiba entah dari mana ada seseorang yang membantumu. Bukannya sebaiknya kita lanjutkan yang kemarin, benar bukan Jaemin?" Mendengar itu Jaemin tetap tenang dan dia berkata, "Aku mengerti, tapi sebaiknya kita tidak buat keributan di dalam kelas." Mendengar itu, pria ini pun berkata, "Tidak buat keributan, dasar bajingan." Dan di sini diperlihatkan Jaemin yang telah terkepung kembali oleh para rekan-rekan dari pria itu. Pria itu lalu menarik rambut Jaemin dan berkata, "Kau masih belum mengerti situasimu ya?" Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berteriak, "Sudah cukup." Dan ternyata yang berteriak merupakan Kang Wojin yang masuk ke kelas ini. Buset, pas banget nih. Melihat Kang Wojin, pria ini pun tampak gemetar. Kamu bajingan yang kemarin kan? Kalian para berandal, cepat ikuti aku." Scene berpindah diperlihatkan Jaemin dan para siswa lainnya yang sedang menonton sesuatu yang sedang terjadi. Ternyata mereka sedang menonton perkelahian antara Kang Wojin dan juga siswa yang sebelumnya membuli Jaemin. Di sini tampak Kang Wojin yang dapat menghindari seluruh serangan itu. Orang-orang seperti ini ada baik di Alpen daripada di bumi. Orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya dan suka buat masalah. Kang Wojin terus menghindari pukulan dari pria tersebut. Dia bahkan nggak tahu di mana dia berdiri. Caranya dia bersikap jadi mengingatkanku pada Cassius. Kang Wojin lalu mengingat Alpen persekutuan Cassius, memanggilku dengan sebutan necromancer pembantai, Seol Scorers yang bejat. Seorang yang berusaha memfitnahku dengan nama-nama yang aneh dan menghasut sekutu lain untuk menyerbu teriku. Di sini scene kembali pada pria yang telah kelelahan dan berkata, "Dasar kau bajingan." Pria ini pun berkata pada teman-temannya yang lain, "Woi, kenapa kalian cuma berdiri goblok? Cepat, keroyokin dia." Mendengar itu seketika rekan-rekan dari pria itu maju secara bersamaan untuk mengeroyok Kang Wojin. Kau harus memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan orang lain, dengan kekuatan yang lebih besar. Lalu diperlihatkan bahwa sebelumnya di planet Alpen, Kang Wojin mengalahkan Cassius dan seluruh bawahannya. Scene kembali terlihat Kang Wojin yang berhasil mengenai pria tersebut. Setelah itu Kang Wojin pun mengenai seluruh bawahannya satu persatu dengan sangat cepat. Setelah itu Kang Wojin berkata, "Kenapa jadi linglung begitu? Sini ku hajar." Mendengar itu pria ini hanya terdiam. Pria ini pun dengan sekuat tenaga lalu maju dan akan menghajar Kang Wojin. Namun scene berpindah terlihat Kang Wojin yang telah mengalahkan mereka semua. Beneran deh, kalian ini tong kosong yang sedang nyaring bunyi ya. Namun tiba-tiba terlihat Kang Wojin yang sedang memperhatikan mobil yang singgah di depan sekolah Jaemin. Melihat seseorang yang keluar dari mobil tersebut, tampak Kang Wojin yang sangat terkejut. Ternyata yang keluar dari mobil itu merupakan ibunya. Scene berpindah diperlihatkan Kang Wojin dan ibunya yang saling berpelukan, dan terlihat ibu Kang Wojin yang tampak menangis. Di sini Kang Wojin juga tampak sedih karena sudah sangat lama sekali dia tidak bertemu dengan ibunya, sekitar 20 tahun lah kalau di dunia Alpen.
Kang Wojin lalu berpikir, menurut perkataan ibu 5 tahun yang lalu setelah aku menghilang, semua stasiun kereta Subway di seluruh dunia semuanya menjadi Denjen. Kejadian itu disebut sebagai Denjen Shock. Ayah meninggal dunia ketika dia sedang pulang, dia terkena Denjen Shock. Jadi ibu harus merawat Soah seorang diri. Dari awal keluarga kami tidaklah kaya, tapi kemalangan datang satu persatu. Soah sakit dan situasinya mulai memburuk setiap harinya. Dan semenjak itu setiap hari bagaikan siksaan. Scene berpindah terlihat Kang Wojin yang telah sampai di rumah ibunya sekarang yang sangat sederhana. Aku melihat sekitar kamar ini dan kamarnya sangatlah kecil untuk seluruh keluarga bisa tidur. Dan aku bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh ibu mengurus dan menjaga keluarga ini sendirian. Pada satu dinding terdapat tumpukan kardus. Itu adalah barang-barang milik ayahku dan aku merasa dia masih tidak bisa membuangnya. Aku mengerti kenapa itu terlalu sulit bagi ibu. Dan sekarang itu juga hatiku merasa sangat berat. Scene lalu memperlihatkan ibu dan juga adik dari Kang Wojin yang datang. Ini adalah adik Kang Wojin yang bernama Soah. Melihat Soah, Kang Wojin berkata, "Soah, kau sudah tumbuh besar ya? Apa kamu masih ingat kakakmu ini? Ketika kamu masih bayi, aku pernah mengganti popokmu loh." Mendengar itu Soah tampak malu-malu. "Sekarang aku sudah tidak mengompol lagi." Scene lalu berpindah pada malam harinya. Di sini diperlihatkan Kang Wojin, ibu dan adiknya yang tidur satu kamar, sedangkan Kang Wojin belum tidur. Kang Wojin pun berpikir, bukan seperti ini. 20 tahun sebelumnya tidak ada seorang pun yang tahu aku disummon ke planet Alpen. Di dunia itu bagaikan game. Untuk bisa bertahan hidup di planet Alpen melawan monster yang ganas, menggunakan apapun cara yang aku bisa, aku melawan dengan sekuat tenaga dan bahkan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan akhirnya aku menjadi seorang necromancer dengan level maksimal. Setelah perjalanan tiada akhir itu, aku bertemu dengan admin dimensi dan dipulangkan ke bumi tanpa penyesalan apapun. Semua itu aku lakukan demi pulang ke bumi dan bertemu dengan keluargaku lagi. Aku berharap aku bisa menemukan kebahagiaan sederhana yang pada awalnya aku harapkan, akan tetapi bumi yang sekarang ini tidaklah sama dengan bumi yang sebelumnya. Oleh karena itu, ayahku meninggal dan keluargaku sedikit lagi kehabisan uang. Aku tidak akan membiarkannya, aku harus mencari uang. Aku bisa bertahan hidup di Alpen dan demi keluargaku yang setia menungguku, aku bisa menjalani sesuatu yang lebih menantang dari Alpen. Scene berpindah, keesokan harinya terlihat Kang Wojin yang telah membeli handphone baru. Kang Wojin lalu memikirkan, sebelumnya penjaga Denjen berkata, "Jangan-jangan kamu Awakened?" Mengingat itu, Kang Wojin berpikir, aku harus mencari uang dan satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang ini adalah menjadi seorang Awakened. Scene berpindah pada Kang Wojin yang sedang berjalan dan mengirimkan pesan pada ibunya kalau dia tidak akan pulang beberapa hari untuk urusan lain. Kang Wojin berpikir kalau dia tidak boleh membiarkan ibunya khawatir saat dia sedang mencari uang. Setelah itu diperlihatkan Kang Wojin yang sedang menelpon seseorang. Scene berpindah, terlihat Jaemin yang sedang masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi tampak Kang Wojin yang telah menunggunya di dalam rumah ini. Melihat itu Jaemin tampak sangat terkejut. Jaemin pun berkata, "Kok kamu bisa masuk ke dalam sini sih? Aku melihat passwordnya ketika kamu masuk." Mendengar itu Jaemin berkata, Ini namanya masuk tanpa izin." "Ya, lupakan saja, aku ingin meminta bantuanmu," ucap Kang Wojin. Setelah Kang Wojin menceritakan semuanya, tampak Jaemin yang sangat terkejut. Apa kamu seorang Awakened?" Jaemin pun berpikir, sudah kuduga kekuatan dia sangat tidak wajar. Kenapa aku tidak memikirkan kemungkinan itu ya? Kang Wojin lalu berkata, "Ngomong-ngomong, apakah Awakened bisa mendapatkan uang yang banyak?" "Iya, walaupun tergantung dari jenis dungeonnya." "Oh, beritahu aku semua yang kamu tahu," ucap Kang Wojin. Jaemin lalu menjelaskan, "Pertama-tama kamu harus mendaftarkan diri di asosiasi sebagai Awakened untuk bisa memasuki dungeon. Dan kamu bisa langsung pergi ke dungeon jika kamu masuk ke dalam guild. Kamu juga bisa bekerja pada asosiasi atau di birokrasi juga." Mendengar penjelasan dari Jaemin, Kang Wojin berkata, "Bukannya untuk mendapatkan uang paling banyak itu kalau kamu bisa menyelesaikan dungeon sendirian?" "Ya, tentu saja," ucap Jaemin. "Tapi karena itu terlalu berbahaya, lebih baik kamu bergabung ke dalam guild saja." "Bukannya aku harus lulus ujian dulu untuk masuk jika bergabung ke dalam guild? Aku tidak punya banyak waktu, aku harus mencari uang secepat mungkin." Kalau begitu setidaknya kamu harus ikut masuk ke dalam party karena dungeon itu sangatlah berbahaya." "Oh, kamu sudah membeli HP ya? Download aplikasi ini." Aplikasi?" "Ya, sini HP-mu, biar aku saja yang mendownloadkannya." Melihat HP dari Kang Wojin, Jaemin berkata, "Wah, ternyata masih ada HP jenis ini ya. Apakah ini HP bekas keluargamu?" "Oh, itu bukannya model baru ya?" ucap Kang Wojin. Mendengar itu Jaemin menjelaskan, "Apa? Ini keluaran lebih dari 4 tahun yang lalu. Jangan-jangan kamu menyangka ini model baru." Mendengar semua itu Kang Wojin mengingat bahwa sebelumnya ada penjual handphone yang mengatakan padanya kalau ini merupakan handphone pengeluaran baru yang sering digunakan oleh Awaken. Mengingat itu Kang Wojin berpikir, awas saja nanti kau sales HP brengsek. Scene berpindah pada Jaemin yang telah mendownload aplikasinya. Ya, intinya ini adalah Dungeon Forum. Di sini kamu bisa menentukan informasi tentang dungeon dan cara memesannya.
Mendengar itu Kang Wojin berkata, jadi aku bisa mencari dungeon dan masuk dungeon lewat forum ini. Pertama-tama kamu harus mendaftarkan dirimu sendiri sebagai Awaken. Bisa-bisa kamu langsung mati kalau kamu masuk begitu saja ke dalam dungeon. Akan tetapi saat memperhatikan handphonenya, Kang Wojin berkata, apa ini? Kok ada tulisan biaya masuk? Oh, itu biaya masuknya. Walaupun dungeon itu tingkat rendah, tetap saja harganya bisa sampai 1 juta won. Mendengar itu tiba-tiba Kang Wojin berkata pada Jaemin, pinjam uang dong. Scene berpindah di birokrat urusan umum Awaken. Di sini diperlihatkan ruang ujian Awaken. Lalu diperlihatkan seseorang yang sedang menguji kemampuannya dengan aura gelap. Melihat kemampuan itu, orang-orang yang sedang menonton sangat terkejut. Aura hitam apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata yang sedang menguji kemampuannya merupakan Kang Wojin. Di sini tampak mayat dari kelinci yang akan Kang Wojin gunakan untuk membangkitkan pasukannya. Kang Wojin lalu berkata, bangkitlah. Dan diperlihatkan undead yang bangkit dari skill Kang Wojin. Melihat itu, orang-orang yang sedang menonton pun cukup terkejut. Apa? Dan diperlihatkan Kang Wojin yang telah membangkitkan undead yang lebih besar dari dirinya. Melihat kekuatan dari Kang Wojin, pengawas berkata, jadi kau seorang necromancer seperti yang kau lihat, ucap Kang Wojin. Setelah itu tampak pengawas ini yang berpikir, aku sudah pernah melihat semua jenis penggunaan ability, tapi ini pertama kalinya aku melihat seorang necromancer. Lalu sistem berkata, pengguna ability summon dinilai berdasarkan kemampuan tempur familiar yang disummon. Bisakah kau mencoba untuk menyerang itu? Oh, Hilogram ya, keren sekali, ucap Kang Wojin. Nah, Skeleton Soldier, tunjukkan kemampuanmu. Setelah itu, Shin memperlihatkan bahwa Kang Wojin mendapatkan rank F. Mendengar itu Kang Wojin berkata, apakah itu ranknya tinggi? Enggak juga, jujur saja itu adalah rank terendah, ucap pengawas ini. Pengawas itu lalu berkata, kemampuan tempur familiar yang kau summon lebih lemah dari dugaan. Tapi karena itu kemampuan yang unik, aku yakin kau takkan kesulitan dalam kelompok. Mendengar itu Kang Wojin berpikir, ya bodoh amat sama rank, yang penting aku bisa masuk ke dalam dungeon. Scene berpindah pada Kang Wojin yang akan masuk ke dalam dungeon bintang 2. Kayaknya masuk dungeon yang ini aja deh, ucap Kang Wojin. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kang Wojin dan berkata, sepertinya kau datang sendiriannya, mau masuk ke dalam kelompok kami? Kami berjumlah 7 orang, jadi masih ada tempat yang kosong, ucap pria ini. Mendengar itu Kang Wojin berkata, nggak apa-apa kok, aku mau masuk sendirian aja. Mendengar itu pria ini berkata, tunggu, kenapa kau menghamburkan biaya masuk dan masuk sendirian? Lagian kan ada batasan sebanyak Boldstone yang bisa kau tambang dalam batas waktu tertentu. Mendengar itu Kang Wojin tampak bingung dan pria ini berkata, aha, kelihatannya kau jadi manner baru ya baru-baru ini. Apa rankmu, ucap pria ini? Rankku rank F. Sepertinya kau datang kemari tanpa tahu apapun ya. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk belajar dan ikutlah dengan kelompok kami. Dan diperlihatkan pria ini bernama Baidosu, Miner Veteran rank E. Aku bisa menjamin keselamatanmu, ucap Baidosu. Scene berpindah terlihat Kang Wojin yang memutuskan untuk bergabung dan berpikir, jadi biaya masuknya teratur sesuai jumlah maksimal peserta ya. Kalau masuk sendirian 1 jam harganya 800.000 won, mahal banget anjir. Ya karena aku cuma coba-coba untuk nambah pengalaman, kurasa pergi berkelompok nggak buruk juga. Namun tiba-tiba tampak seorang pria yang berbicara pada Kang Wojin. Oh, aku agak gugup, kalau kamu gimana? Mendengar itu Kang Wojin berkata, pria itu nggak boleh kelihatan takut meskipun dia takut. Tampaknya kau cukup percaya diri, Hyung. Lalu diperlihatkan Kang Wojin yang mulai akrab dengan pria ini. Scene berpindah diperlihatkan beberapa Awaken yang telah keluar dari dalam dungeon. Di sini tampak para Awaken ini yang protes karena Hobgoblin muncul. Memangnya ini masuk akal, ucap para Awaken ini. Mendengar itu Baidosu berkata, nggak ada gunanya komplain seperti itu, buang-buang tenaga saja. Baidosu lalu berkata pada kelompoknya, terkadang di dalam dungeon ada monster yang nggak ada di daftarnya. Karena Hobgoblin adalah monster bintang 2, sepertinya kita bisa mengatasinya asal berhati-hati. Scene berpindah, terlihat mereka yang telah masuk dan menemukan beberapa goblin kecil di dalam dungeon. Pertempuran pun terjadi antara Baidosu melawan para goblin itu. Di sini anak buah Baidosu juga bertarung dengan sangat serius, dan juga skeleton dari Kang Wojin pun bertarung dengan cukup hebat. Setelah itu, para Awaken lain mengepung skeleton dari Kang Wojin dan berkata, tengkorak ini lumayan cepat juga ya dari kelihatannya. Cukup kuat juga, sejujurnya itu lebih baik daripada rata-rata rank F-mu. Mendengar itu Kang Wojin berpikir, aku menggunakan sisa poinnya untuk menaikkan level skill, nggak buruk. Scene lalu memperlihatkan Baidosu yang sedang mengambil equipment dari mayat-mayat yang ada pada tubuh monster. Melihat itu Kang Wojin berpikir, kristal mana sekecil itu seharga 200.000 won? Pantesan semua Awaken mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk ke dalam dungeon. Itu artinya biaya masuk seharga 100.000 bukanlah apa-apa. Sedangkan tampak Baidosu yang berpikir, ada sebanyak ini meskipun kami masih masuk di awal dungeon. Ini nggak sebanding dengan dungeon bintang 1. Dungeon bintang 2 adalah pertambangan emas. Scene berpindah pada kelompok Baidosu yang terus maju dan menemukan beberapa goblin lagi di hadapan mereka. Akan tetapi kali ini yang muncul merupakan Hobgoblin. Melihat itu, Baidosu berkata, tenanglah, lanjutkan dengan formasi yang kita bisa.
Akan tetapi Kang Wojin yang mendengar itu malah berkata, bukankah kita harus lebih berhati-hati? Aku sudah ingat buku petunjuknya, serangan utama adalah sihir. Karena kemampuan Jongchul adalah membuat perlindungan, kalau kita menghadang serangan dan lompat ke arahnya selama delay, kita pasti akan menang, ucap Baidosu. Mendengar itu Kang Wojin berpikir kalau itulah yang dikatakan ketua tim, gak ada gunanya aku merasa ragu. Namun tiba-tiba terlihat Hobgoblin yang akan melancarkan serangan. Melihat itu Jongchul pun mengaktifkan skill perlindungannya. Skill perlindungan dari Jongchul dapat melindungi seluruh anggota tim dari serangan listrik dari Hobgoblin. Melihat itu, Baidosu berkata, kalau begitu sekarang serang. Skill api pun dilancarkan pada wajah dari Hobgoblin. Lalu yang lain pun mulai maju secara satu persatu untuk mengalahkan Hobgoblin ini. Begitu juga dengan Brain yang akan melancarkan skill api lagi pada wajah monster itu. Akan tetapi, Kang Wojin yang melihat itu berkata, kelihatannya cukup berbahaya. Di antara monster yang jumlahnya tak terhitung yang aku hadapi di Alpen, Hobgoblin juga termasuk. Beda dengan goblin biasa, Hobgoblin punya tingkatan kecerdasan yang tinggi sampai pada tingkat di mana mereka bisa mengeluarkan spell. Tapi yang sebenarnya berbahaya dari Hobgoblin bukanlah sihirnya, tetapi lalu diperlihatkan anak buah dari Hobgoblin yang menggunakan benda-benda sebagai tameng mereka. Mereka pun bersembunyi dan bersiap pada posisi mereka masing-masing. Melihat itu, beberapa awaken ini berkata, goblinnya jadi agak berbeda. Lalu terlihat goblin ini melancarkan serangan anak panah beracun pada awaken, dan terlihat Jingchul yang terkena serangan anak panah itu. Serangan anak panah itu membuat seluruh tubuh Jongchul pun mulai dialiri oleh racun. Namun tiba-tiba suatu serangan lain kembali mengenai kepala dari Jingchul, dan ternyata itu merupakan goblin yang muncul menggeplak pala dan langsung lari. Melihat itu Kang Wojin berkata, sesuai perkiraanku, bahaya sebenarnya dari Hobgoblin bukanlah kemampuan fisik atau sihir mereka, melainkan kemampuan memerintahnya yang berasal dari tingkat kecerdasan tinggi jika dibandingkan dengan goblin. Sebuah komandan pasukan goblin seharusnya tidak dinilai sama seperti monster bintang 1 lainnya. Melihat itu, Baidosu berkata pada anggota partinya untuk segera kabur dari tempat ini. Mereka semua pun kabur dari tempat ini dengan sangat cepat. Akan tetapi terlihat pria ini yang masih bersiap dengan sihirnya untuk menyerang goblin-goblin itu. Pria ini pun melancarkan serangan api tersebut dan membuat ledakan yang cukup dahsyat. Melihat itu, para goblin pun membuat pertahanan menggunakan tameng mereka. Akan tetapi Baidosu yang melihat itu malah berkata, itu tidak akan berhasil, kita mundur dulu dari tempat ini. Dan terlihat salah satu anggota party mereka yang telah tewas karena terkena jarum racun sebelumnya. Namun tiba-tiba terlihat bos Hobgoblin yang tersenyum karena musuhnya lari ketakutan. Hobgoblin ini lalu bersiap dengan sihir listriknya dan akan menyerang Baidosu dan anggota partinya. Lalu terlihat serangan petir yang sangat cepat menuju ke arah anggota party. Dan terlihat pria ini yang terkena serangan listrik tersebut. Melihat itu, Baidosu menghiraukannya dan berkata pada anggota lainnya untuk cepat lari dari tempat ini. Mereka pun meninggalkan pria ini sendiri dan terlihat pria ini yang dikepung oleh para goblin. Lalu terlihat Hobgoblin yang mendekati tubuh pria itu. Sedangkan di sisi lain tampak Kang Wojin yang sedang mengintip melihat situasi. Tiba-tiba Kang Wojin pun mendekat dengan linggisnya dan berkata, sudah lumayan lama aku tidak berburu goblin. Dan ternyata di belakang Kang Wojin ada pasukan skeletonnya dan Kang Wojin berkata, oke, ayo maju. Melihat Kang Wojin dan pasukannya, Hobgoblin ini memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Kang Wojin. Melihat itu Kang Wojin berpikir sudah menghadapi para goblin itu ketika ada Hobgoblin yang memerintah mereka. Kalau begitu, Kang Wojin pun maju menerobos pasukan goblin untuk menuju bos mereka. Melihat itu, goblin-goblin ini tampak tersenyum dan akan menghalangi Kang Wojin. Namun, para skeleton Kang Wojin menghalangi mereka, pertempuran pun terjadi. Scene berpindah pada Kang Wojin yang telah sampai di atas Hobgoblin dengan linggisnya dan akan menyerangnya. Melihat itu, Hobgoblin pun melancarkan teknik sihir listriknya pada Kang Wojin. Melihat itu, Kang Wojin berpikir, aku harus mengurus ketuanya terlebih dahulu. Dan seketika, Kang Wojin membunuh Hobgoblin ini dalam satu serangan tepat di kepalanya. Apa kau pikir aku akan menunggu cooldown skillmu brengsek? Dan terlihat Kang Wojin yang mengalahkan Hobgoblin tersebut dan naik level ke level 6. Melihat dirinya yang naik level, Kang Wojin berkata, ya, aku pikir lebih baik bekerja sendirian daripada dalam sebuah tim. Aku akan lebih cepat naik level. Namun tiba-tiba Kang Wojin melihat bahwa pria yang tadi terkena listrik pun masih sadar dan bergerak. Melihat itu Kang Wojin berkata, kau masih hidup? Dan pria ini meminta tolong pada Kang Wojin. Melihat itu Kang Wojin sempat berpikir dan terdiam sejenak. Kau bisa memberiku apa kalau ku bantu? Aku tidak akan mengatakan apapun pada semuanya, ucap pria ini. Pria ini lalu berkata lagi, aku tidak akan mengatakan pada siapapun kalau kau seorang awaken rank D. Mendengar itu Kang Wojin malah tampak cukup kesal. Aku tidak peduli dengan itu. Lalu aku harus apa? Ucap pria ini. Tiba-tiba Kang Wojin pun tersenyum. Dengan ini saja scene berpindah, ternyata pria ini dijadikan babu oleh Kang Wojin untuk mengumpulkan item-item dari tubuh monster. Setelah pria itu mengumpulkan banyak item, Kang Wojin pun memanggilnya. Apa sudah selesai? Namun pria ini yang melihat Kang Wojin tampak terkejut.
Pria ini pun berpikir bagaimana bisa orang seperti ini rank F. Kemampuannya berburu monster bintang 2 seorang diri sudah seperti seorang rank D. Kemampuannya memanggil skeleton dan skill untuk mencari bloodstone. Dan lagi kemampuannya untuk menarik sesuatu dari mayat monster untuk menyembuhkanku. Kalau dilihat dari skill-skill yang dia punya, mungkin saja dia seorang rank C. Jelas saja tidak mungkin karena baru 3 jam yang lalu dia terdaftar sebagai Awaken kan? Setelah itu pria ini pun menyerahkan seluruh item yang dia pungut kepada Kang Wojin. Melihat seluruh item ini, Kang Wojin berkata untuk investasi 100.000 won ini bukan hasil yang buruk. Kang Wojin lalu berkata pada pria itu, ini semua punyaku, paham? Tentu saja, ucap pria itu. Pria ini lalu berpikir, terlebih lagi dia sangat mata duitan, 2 juta won tidak masalah untuk menebus nyawaku. Scene berpindah, Kang Wojin dan pria ini terus berjalan memasuki dungeon. Namun tiba-tiba Kang Wojin berhenti karena merasakan ada hawa pembunuh. Kang Wojin lalu berkata, sepertinya ini sebuah jebakan. Kalau semua monster di sini sudah dihabisi, artinya Kang Wojin pun berteriak, "Hei tikus brengsek, bagaimana kalau kau keluar saja dan berhenti bersembunyi?" Ternyata hawa membunuh itu Kang Wojin rasakan dari Baidosu dan tim party lainnya. Setelah itu Baidosu pun turun dan berkata, "Ada apa? Kalian berdua menghabisi semuanya sendiri?" Namun Kang Wojin berkata pada pria ini, "Mereka berencana untuk menyerang kita kalau sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan?" tanya pria ini. Kang Wojin lalu berkata pada Baidosu, "Hai, kalian kabur lalu muncul lagi seperti tidak punya rasa malu ya? Kalian harus menunggu di depan penghalang. Kenapa kalian malah masih di sini?" Mendengar itu Baidosu berkata, "Haha, kenapa kok seperti itu? Kita ini kan satu tim. Kami kembali untuk menyelesaikan dungeonnya setelah melakukan strategi melarikan diri. Tapi ketika kami kembali, semua monsternya sudah terbunuh." Mendengar itu, Kang Wojin malah tersenyum dan berkata, "Omong kosong, berhenti mempermainkanku." Kang Wojin lalu melepas tasnya dan berkata, "Kalian pasti berencana kabur setelah mengambil Return Stone. Tapi karena semuanya sudah selesai, kau mau merampas ini." Kang Wojin lalu mengeluarkan seluruh item monster dari tasnya. Lalu dengan tatapan tajamnya, Kang Wojin berkata pada Baidosu, "Kalau mau, cepat ambil saja." Namun Baidosu malah berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman. Kami tidak sebodoh itu lalu membunuhmu. Kau berhasil menghabisi semua monster itu sedangkan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami sungguh minta maaf karena telah meninggalkanmu. Tapi tadi itu di antara hidup dan matiku, jadi mau bagaimana lagi?" Mendengar semua penjelasan dari Baidosu, Kang Wojin berpikir, apa aku terlalu sensitif? Peringatan tadi mungkin hanya sebuah antivasi kalau ada monster. Apa mungkin aku jadi terlalu sensitif karena sudah di Alpen selama 20 tahun? Namun tiba-tiba suatu skill tepat mengenai wajah dari Kang Wojin. Ternyata skill itu berasal dari Baidosu dan Baidosu berkata pada anggotanya untuk segera menyerang Kang Wojin dan pria itu. Lalu terlihat pria ini yang terkena anak panah dari bawahan dari Baidosu. Baidosu lalu menarik pedangnya dan berkata, "Jangan dendam padaku ya, semua Awaken itu sama kan?" Baidosu pun maju dan menikam Kang Wojin. Baidosu lalu terlihat tersenyum karena berpikir dia berhasil membunuh Kang Wojin. Namun ternyata serangannya itu tidak berpengaruh pada Kang Wojin. Kau kasar sekali. Sungguh serangan yang tidak sopan. Ternyata serangan dari Baidosu tersebut ditahan oleh tangan kiri dari Kang Wojin. Setelah itu, Kang Wojin menghantam Baidosu ke tanah dengan satu hantaman yang sangat keras. Hantaman itu membuat Baidosu terlihat sangat kesakitan. Kang Wojin lalu berkata, "Tapi kok bisa ya semuanya terjadi sesuai perkiraanku?" Kang Wojin lalu menunjuk anak buah dari Baidosu dan berkata, "Seperti inikah para Awaken itu? Betapa memalukan kalian menjadi serakah atas semua Bloodstones. Baiklah, ini waktunya hukuman." Kang Wojin pun memunculkan para skeleton pasukannya untuk menghabisi Baidosu dan anak buahnya. Seketika pasukan skeleton itu pun membunuh seluruh bawahan Baidosu dengan sangat sadis. Lalu tersisa Baidosu seorang diri. Kang Wojin pun mendekatinya. Melihat itu Baidosu berkata bahwa mereka bisa membicarakan ini dengan baik-baik. Akan tetapi Kang Wojin yang mendengar itu berkata, "Bicara baik-baik, apa kau sungguh bodoh brengsek?" Kang Wojin lalu menusuk Baidosu tepat di dadanya dengan pisaunya. Scene berpindah, terlihat seluruh Awaken di tempat ini yang telah dihabisi oleh Kang Wojin. Kang Wojin lalu merampas seluruh harta mereka dan berkata, "Bajingan, dia membawa banyak uang bersamanya ya." Melihat itu pria ini berpikir, itu gila, dia telah membunuh orang. Ditambah lagi dia telah membunuh 5 orang. Lalu terlihat Kang Wojin yang memeriksa Baidosu. Tidak ada harapan bagi orang yang menusuk orang lain dari belakang, iya kan? "Oi, kenapa tidak menjawab?" Seketika pria ini pun kaget. Kau benar." Kang Wojin lalu berkata, "Kau juga hampir mati karena aku." Enggak juga kok." Namun Kang Wojin berkata lagi, "Kirimi aku 2 lagi yang lebih besar kalau begitu." Mendengar itu pria ini tampak bingung. Kang Wojin lalu berkata, "Aku menyelamatkanmu 2 kali, kita harus menghitung ini juga, bukan? Perlihatkan aku bahumu, aku harus menyembuhkanmu juga." "Terima kasih," ucap pria itu. Scene berpindah, terlihat Kang Wojin yang telah keluar dari dalam dungeon. Melihat itu, penjaga dungeon berkata, "Kenapa cuma kalian berdua yang keluar? Yang lainnya terbunuh oleh para monster," ucap Kang Wojin. Melihat itu seketika penjaga ini pun terdiam. Penjaga ini lalu berkata, "Bagaimana aku bisa mendapatkan semua Bloodstones-nya?"
Meskipun kita mati, bukankah kita juga perlu untuk mengurus uang kita? Kalau begitu tanda tangan di sini sebelum pergi. Biro mungkin akan menghubungimu lagi jika kami membutuhkanmu untuk penyelidikan insiden ini. Scene berpindah, terlihat Kang Wojin yang telah keluar dari tempat pertengkaran Bloodstone. Dengan keluar, Kang Wojin tersenyum sembari berpikir. Ketika berpikir bahwa aku mendapatkan 13 juta won di dalam satu dungeon, ditambah dengan hutang Sunggo sebanyak 4 juta won, jumlahnya adalah 17 juta won. Tampaknya aku harus memasuki dungeon sendirian mulai dari sekarang. Sedangkan Sunggo yang memperhatikan, Kang Wojin berpikir 40 juta won, bahkan semua tabunganku tidak akan cukup. Kang Wojin lalu berkata pada Sunggo, kau tahu aku sangat membenci penusuk dari belakang kan? Aku akan mengingatnya. Kalau begitu aku akan menunggumu untuk menghubungiku. Mendengar itu Sunggo sangat terkejut dan berpikir dia tidak bermaksud untuk meminta 400 juta won dariku kan? Namun scene berpindah di suatu counter handphone. Terlihat pria yang berjaga sembari berkata, tidak banyak pelanggan hari ini. Namun tiba-tiba terdengar seorang yang membuka pintu dengan sangat keras yang membuat pria ini terkejut. Ternyata yang mendobrak pintu merupakan Kang Wojin. Kang Wojin tiba-tiba langsung mendekati pria ini dan mengangkatnya, lalu menabrak pria ini dengan cukup keras. Melihat itu pria ini berkata, apa yang kau lakukan? Namun Kang Wojin terus menghajar pria ini bertubi-tubi. Kang Wojin terus menghajarnya hingga membuat pria ini berpikir, dia bajingan gila, aku tidak memperlakukannya dengan benar, aku akan mati. Apakah ini seperti yang kulihat di televisi, kekerasan tanpa pandang bulu? Pria ini pun lalu berkata, tolong ampuni aku. Mendengar itu Kang Wojin melemparkan pria ini ke lantai. Kang Wojin lalu berkata, oi, iya tuan, aku benci orang yang menusukku dari belakang, dan itu juga berlaku untuk orang yang berbohong padaku. Mendengar itu pria ini berkata, menusuk dari belakang. Pria ini pun berpikir, aku tidak pernah bertemu denganmu, bagaimana mungkin aku menusukmu? Kang Wojin lalu menunjukkan handphonenya dan berkata, inilah yang kau jual padaku kan, kau pasti mengingatnya. Melihat handphone dari Kang Wojin, pria ini berpikir, itu ponsel yang kujual pada si pecundang itu. Pria ini pun mengingat bahwa sebelumnya dia pernah menipu Kang Wojin dengan berkata, handphone ini merupakan handphone pengeluaran baru, ternyata pengeluaran lama. Scene kembali pada Kang Wojin dengan tatapan yang sangat tajam. Kang Wojin berkata, nggak mau ngejawab pertanyaanku, Namun scene berpindah di luar, terlihat Kang Wojin yang telah mendapatkan handphone baru. Ponsel keluaran terbaru memanglah berbeda. Kang Wojin lalu berjalan dan berkata, penipu sialan, jika kita di Alpen, aku sudah mencabik-cabik seluruh tubuhnya, anggap saja kau beruntung. Namun tiba-tiba terlihat Kang Wojin yang dipanggil oleh beberapa orang. Tiba-tiba Kang Wojin terkepung dan terdengar suara, kau adalah necromancer kelas F. Melihat kau yang membersihkan stasiun Guetshun sendirian, aslinya kau pasti kelas E. Jika itu masalahnya, itu tidaklah mustahil bagi dua kelas F untuk merencanakan pembunuhan tim. Kau sungguh berani untuk seorang newbie. Ternyata yang berkata seperti itu merupakan Lee Yeon-hee. Melihat beberapa orang yang mengepungnya, Kang Wojin berkata, siapa kalian? Maaf, aku telah memperkenalkan diri. Nama aku adalah Lee Yeon-hee, kapten tim utama guild. Melihat Lee Yeon-hee, Kang Wojin berpikir, aku merasakan skill detection. Orang ini kuat, itulah pikir Kang Wojin. Kang Wojin lalu berkata pada Lee Yeon-hee, apa ada yang kau perlukan dariku? Mendengar itu, Lee Yeon-hee berkata pada Kang Wojin, jadi ini tikus yang datang ke dalam dungeon guild kami tanpa rasa takut sedikit pun? Mendengar itu, Kang Wojin pun tersenyum. Apa kau memanggilku tikus? Kang Wojin lalu berkata, jadi kau mengumpulkan orang sebanyak ini hanya untuk menangkap seekor tikus? Sepertinya guild Hwarang gabut juga ya. Dungeonnya jelek. Namun tiba-tiba seseorang telah menangkap kepala dari Kang Wojin dan membuat Kang Wojin terhempas ke tanah dengan cukup keras. Jangan ngebacot semaumu, guild kami bukanlah guild yang bisa kau bacotin sesuka hati, ucap anak buah dari Lee Yeon-hee. Mendengar itu Kang Wojin tampak kesal, dasar bajingan. Kang Wojin lalu menangkap tangan dari pria ini dan berdiri kembali. Akan tetapi tiba-tiba Lee Yeon-hee muncul dan langsung menendang Kang Wojin yang membuatnya terhempas cukup jauh. Kang Wojin pun menghantam aspal dengan cukup keras. Setelah itu terlihat Lee Yeon-hee yang telah berada di hadapannya dan akan menendangnya kembali dengan full power. Dan tuak, terlihat Kang Wojin yang terkena tendangan tepat di wajahnya yang membuat tanah pun hancur. Setelah itu Lee Yeon-hee berkata pada Kang Wojin, oi Kang Wojin, aku bakal kasih sepucuk nasihat. Kau tidak terlihat seperti F-ranker pada umumnya, tapi lebih baik kalau kau tidak memamerkan skill jelekmu itu. Terutama misalnya tindakanmu melibatkan guild Hwarang. Kalau kau mau berumur panjang, kau sebaiknya mendengarkan nasihatku, ucap Lee Yeon-hee. Lee Yeon-hee dan para anak buahnya pun pergi meninggalkan Kang Wojin seorang diri. Setelah Lee Yeon-hee pergi, Kang Wojin berkata, wow, sudah lama semenjak aku diinjak-injak begini. Lee Yeon-hee dan guild Hwarang, aku akan mengingatnya. Scene berpindah pada Jaemin yang mendengar cerita Kang Wojin dan Jaemin terkejut. Lee Yeon-hee, guild Hwarang. Melihat reaksi dari Jaemin, Kang Wojin berkata, orang itu terkenal ya, kalau kau tahu soal perempuan itu. Jelas tahulah, dia itu anggota dari 10 rank awaken di negara kita.
Jamin lalu menjelaskan guil Harang dan bersama dengan KH dan Hammer adalah satu dari 3 guil teratas yang mewakili negara kita. Pengaruh mereka sangat besar bahkan dalam ekonomi dan politik mereka berpengaruh terbesar nomor 1. Kau ngapain sampai mendapat perhatian dari guil Hwarang di dungeon pertamamu? Tanya Jamin. Cih, maksudmu apa aku ngapain? Ucap Kang Wojin. Namun tiba-tiba Jamin tertawa. Hahaha, Yung, kepercayaan dirimu luar biasa. Kau kan F-rank, wak wak wak. Namun tiba-tiba Kang Wojin memberikan hadiah kepada Jamin. Jamin pun lalu memeriksa hadiah tersebut yang ternyata isinya adalah parfum. Setelah itu Kang Wojin mengembalikan uang yang dia pinjam dari Jamin. Melihat itu Jamin berkata bahwa uang ini sangat kelebihan. Kang Wojin lalu tertawa dan berkata, anggap saja uang pinjaman dan akomodasi fee-nya pakai ini. Oh, gas-gas aja sih, ucap Jamin. Di sini Jamin menerima uang ini dan menatap Kang Wojin dengan tatapan yang sangat tajam. Jamin lalu berpikir, apakah itu berarti dia akan terus tinggal di sini? Jamin lalu berkata pada Kang Wojin, Hyung, bukannya kau ketemu dengan ibumu? Dasar brengsek, karena rumah ibuku kecil, aku bakal tinggal di rumahmu sampai aku bisa beli rumah, ucap Kang Wojin. Kang Wojin lalu berkata lagi, kenapa, apakah uang itu tidak cukup? Kau masih perlu uang lebih? Tidak, ini bukan masalah uang, ucap Jamin. Namun tiba-tiba Jamin melihat handphone baru dari Kang Wojin. Wow, ini model terbaru. Jamin lalu meminta untuk menyentuh handphone baru dari Kang Wojin. Setelah melihat handphone ini, Jamin berkata bahwa handphone ini adalah handphone pengeluaran baru yang harganya sangat mahal. Kang Wojin lalu berkata bahwa dia mendapatkan handphone itu dari acara yang sangat heboh. Ya, heboh sekali ya guys ya. Namun tiba-tiba tampak Jamin yang sangat terkejut melihat isi saldo yang ada di handphone Kang Wojin. Jamin sangat terkejut karena saldo dari Kang Wojin ada banyak sekali nolnya. Melihat itu Kang Wojin segera mengambil handphonenya. Dasar bangke, aku minta dia hanya kirimkan 4 yang terbesar. Kenapa Songgo malah mengirimkanku 40 juta won? Sin pun berpindah pada Kang Wojin yang akan bertemu dengan Sunggo. Kang Wojin lalu berkata pada Sunggo, ini baru beberapa jam, apa maksudmu kau sehat-sehat saja? Kau jelaskan ini yang ada di ponselku. Apa kau anggap aku ini pengemis? Ku bilang kan cuman kirim 4 yang terbesar. Mendengar kata 4 terbesar, seketika Sunggo pun sangat khawatir. Tiba-tiba Sunggo pun langsung berlutut di hadapan Kang Wojin dan meminta maaf pada Kang Wojin. Melihat itu Kang Wojin berkata, apa kau kesurupan? Sunggo lalu berkata, aku pasti akan mengembalikan uang yang kupinjam darimu, ku mohon berikan aku waktu sedikit lagi. Mendengar itu Kang Wojin berkata, duduk sekarang kalau kau tidak mau mati. Baik Hyung. Setelah itu Sunggo berkata, aku minta maaf Hyung Nim, tapi untuk saat ini aku tidak mungkin bisa mendapatkan 4 miliar won sekarang. Tapi kalau sedikit berikan aku waktu, aku akan cari cara. Mendengar itu Kang Wojin berpikir, pasti ada salah paham nih. Ku bilang ke dia kirimkan aku 4 juta won, tapi ini malah kirim 40 juta. Dan sekarang dia berkata 4 miliar. Anak-anak belakangan ini sangat kaya ya, pikir Kang Wojin. Kang Wojin lalu berpikir, ada kesalahpahaman di sini, tapi sebaiknya aku gunakan ini sebagai... Tiba-tiba Kang Wojin pun tersenyum. Berapa lama aku sebaiknya menunggu kau mengirimkanku 4 miliar won? Ini adalah kesempatan, pikir Kang Wojin.